Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik, bahagia, dan hati kita melimpah dengan rasa syukur. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang akan menjadi bekal atau landasan kita untuk kita boleh berkarya di hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh rahmat dan kasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau beri kepada kami, untuk kesempatan baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Maka kami sebelum melakukan aktivitas kami, karya kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya. Kiranya Engkau memberkati kami semua, sehingga firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Inilah firman Tuhan bagi kita. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dialami Paulus dan Silas sungguh luar biasa. Ketika mereka didera berkali-kali, dilemparkan ke dalam penjara, dan menurut hukum penderaan Yahudi, mereka mendapatkan 40 kurang 1 pukulan. Dan hukum Romawi ini ternyata tergantung pada hakimnya, yang seringkali bisa sangat kejam. Dan penderaan itu pada umumnya dilakukan pada bagian tubuh yang telanjang. Jadi kita bisa membayangkan betapa
penderitaan serta penganiayaan yang dialami oleh Paulus dan Silas adalah penganiayaan yang berat. Dan mereka menderita di dalam penjara dengan kaki yang terpasung, kaki yang terbelenggu, dan punggung yang terluka. Namun mereka tidak berkeluh kesah. Apa yang mereka lakukan sungguh membuat kita takjub dan kagum bahwa mereka dalam keadaan menderita, dalam keadaan teraniaya, mereka berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Yang puji-pujian itu didengarkan juga oleh orang-orang hukuman yang lain. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan terlepaslah belenggu mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari peristiwa atau pengalaman yang dialami oleh Paulus dan Silas, kita belajar sebenarnya bahwa sukacita orang percaya itu ada dalam hatinya dan bukan ditentukan oleh kondisi dan situasi yang ada di sekelilingnya. Penganiayaan, penderitaan sekalipun itu tidak dapat melenyapkan damai dan sukacita orang percaya. Maka hal yang kedua, musuh-musuh Kristus tidak dapat menghancurkan iman percaya seseorang. Tidak dapat melunturkan kasihnya kepada Allah. Dan ternyata dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, Allah menyediakan kasih karunia yang cukup bagi mereka yang melakukan kehendaknya, yang berkenan kepadanya, yang rela menderita karena namanya. Maka hal ini juga mau kita lakukan dalam hidup beriman kita. Bahwa sukacita orang percaya bukan ditentukan oleh pergumulan yang hebat, tetapi lahir dan berangkat dari hati yang penuh syukur. Dengan ketulusan hati, Paulus dan Silas menaikkan doa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bukan supaya mereka bebas, tetapi mereka sungguh mengagumi perbuatan Allah kepada mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan berserta dengan mereka walaupun dalam keadaan teraniaya. Dan karena itulah doa serta nyanyian puji-pujian kepada Allah itu adalah respon dari hati yang bersyukur, dari hati yang bersukacita. Walaupun kaki terpasung, punggung yang terluka, kaki terbelenggu, tidak bebas, dilemparkan dalam penjara, menjadi orang yang didera, yang dipermalukan. Tetapi justru ada sukacita yang lahir dari ini semua. Dan biarlah saya dan Bapak Ibu juga boleh melakukan itu. Bahwa sukacita kita meluap-luap karena kebaikan Tuhan. Kita memfokuskan diri kita kepada kebaikan dan kekaguman kita akan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka pastinya tidak akan ada keluh kesah. Tidak akan ada marah kepada Tuhan. Tidak ada persungutan, tetapi yang ada adalah syukur, syukur dan syukur. Nyanyian, puji-pujian kepada Allah yang kita lantunkan dengan ketulusan. Maka percayalah Allah yang maha kudus, Allah yang maha tulus itu juga akan membalas, akan juga menjawab setiap doa. Setiap nyanyian yang kita lantunkan boleh sampai di telinga Tuhan. Maka biarlah sepanjang hari kita yang akan kita lewati dengan berbagai dinamikanya, dengan berbagai pergumulannya, kita tetap memiliki hati yang bersyukur, hati yang bersukacita.
bahwa apa yang Tuhan lakukan itu selalu baik dan tidak pernah salah. Maka dengan demikian, dengan kehidupan kita yang selalu bersyukur, maka ternyata itu juga boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang melihat, orang mendengar, dan orang juga pada akhirnya kagum akan perbuatan Allah melalui kehidupan, melalui karakteristik kita, melalui lifestyle atau cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan, mengingatkan kita bersama. Dan firman Tuhan ini boleh kita kerjakan dalam hidup yang masih Tuhan beri kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami terus memiliki hati bersyukur, bersukacita, walaupun kami mengalami berbagai-bagai pergumulan hidup. Kami mau rangkul pergumulan itu, karena kami percaya di dalam Tuhan kami akan aman. Pergumulan hebat sekalipun dapat teratasi, dapat terlewati, karena ada Tuhan yang senantiasa menolong kehidupan kami. Maka kami berdoa untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang sedang dalam pergumulan, untuk mereka yang berduka cita, untuk mereka yang sedang mengharapkan segala sesuatu. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan ada memberi penghiburan, Tuhan ada memberikan jalan keluar dan jawaban yang tepat. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh rasa syukur. Keluarga yang kami kasihi, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, Tuhan berkati segala usaha, segala upaya, segala kerja yang kami lakukan, bahkan pelayanan kami, bahkan persekutuan kami di gereja, secara khusus Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati. Biarlah yang kami kerjakan dan lakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan semuanya berkenan kepada Tuhan. Kami akan menjalani hari kami, berkatilah ya Tuhan, karena apa yang diberkati Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Inilah doa kami, syukur permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Selamat menjalani hari dengan penuh syukur. Terpujilah nama Tuhan.